Selamat malam anak-anakku. Mari kita mulai pembelajaran di malam hari ini. Dan terlebih dulu mari kita berdoa. Mohon Tuhan sertai dalam pembelajaran kita hingga selesai dengan selamat dan baik. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah membimbing kami, melindungi kami, memberkati kami pada hari ini dari pagi sampai sore hari. Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan keselamatan. Terima kasih ya Allah. Di kesempatan ini kami akan memulai kegiatan pembelajaran melalui online. Tuhan berkati kami agar kami dapat menyelesaikan kegiatan kami di malam hari ini dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Amin. Anak-anakku yang Ibu banggakan, kita memahami kalau materi kita, kalau kita lakukan semua ini banyak sekali. Dan karena waktu yang terbatas, maka Ibu singkat, Ibu ringkas, sehingga materi yang banyak ini dapat dirangkum, dapat disingkat sesingkat-singkatnya sehingga bisa memenuhi target, yaitu waktu yang singkat pelajaran ini dapat terpenuhi. Oleh karena itu anak-anakku jangan heran kalau banyak yang kelewatan. Itu bukan kelewatan, tetapi yang penting-penting inilah yang kita lakukan. Demikian ya anak-anakku. Jadi kita menyelesaikan pembelajaran, materi pelajaran untuk 1 semester hari ini, dan masih ada sisa nanti minggu depan. Jadi kita usahakan hari ini dan minggu depan itu materi untuk semester 1 selesai, dan kita tinggal menunggu ulangan. Besok tanggal 30 sudah kita ulangan. Mari anak-anakku kita masuk dalam pembelajaran pada malam hari ini. Mata pelajaran yang akan kita bahas yaitu iman Kristen dan nilai-nilai Kristiani. Minggu yang lalu sudah juga kita singgung-singgung ya. Kita bicarakan bagaimana nilai-nilai Kristen ini yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Minggu yang lalu, waktu-waktu yang lalu mengenai etiket ya, moral, pergaulan secara Kristen dan sebagainya telah kita perkenalkan. Mari anak-anakku, iman Kristen dan nilai-nilai Kristiani pada saat ini. Sekaligus supaya Anda memahami, karena Anda tidak membaca keseluruhannya, Ibu berikan yaitu ringkasan, indikatornya yaitu bersikap kritis terhadap norma-norma di dalam masyarakat berdasarkan
nilai-nilai Kristen. Juga mata pelajaran bercermin diri. Ini juga Ibu berikan, juga Ibu ringkas supaya waktunya terpenuhi untuk menyelesaikan pelajaran. Dengan indikator di dalam mata pelajaran bercermin diri ini, yaitu mengerti arti bercermin diri. Terus kemudian memahami arti berhasil dalam mewujudkan diri secara bermakna. Memahami arti berhasil dalam mewujudkan diri secara bermakna. Berikutnya menjelaskan pandangan agama suku tentang manusia. Berikutnya yaitu mata pelajaran kehidupan Kristen. Dengan indikatornya mengerti yang sebagai tanggung jawabnya. Kehidupan Kristen, kita itu paham mengerti tanggung jawabnya sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Anak-anakku, mari kita lanjutkan, yaitu dengan rangkaian yang sebegitu banyak ini. Ringkasnya 3 mata pelajaran sekaligus kita sampaikan dan kita bahas dan kita pahami. Anak-anakku, mengkonkretkan pelaksanaan etika Kristen yang baik dan benar merupakan perjuangan iman orang percaya dalam kehidupannya. Jadi, mewujud nyatakan, mengkonkretkan, membuat nyata, ya, konkret, ya, yaitu melaksanakan etika Kristen, norma Kristen yang benar. Ini merupakan perjuangan iman orang percaya dalam kehidupannya. Jadi orang percaya di dalam hidupnya itu harus berusaha, harus berjuang supaya dapat melakukan petunjuk-petunjuk yang harus dilakukan di dalam kehidupan kita setiap hari, setiap saat. Nilai kekristenan tercermin dalam kerelaan untuk menjadi pengikut setia Tuhan Yesus. Jadi nilai-nilai itu kita lakukan sebagai wujud nyata kita sebagai pengikut Tuhan Yesus. Jadi bukan hanya kita mengerti saja, tetapi ini kita lakukan sebagai wujud nyata bahwa kita itu benar-benar setia sebagai pengikut Kristus. Contoh dalam menciptakan suatu pergaulan Kristen yang sesuai pengembangan nilai Kristen, yaitu antara lain menegur dengan kasih di bawah 4 mata. Jadi tidak merasa dipermalukan orang yang salah itu tadi. Ini kita lakukan karena kita itu memakai, yaitu melakukan kesetiaan kita sebagai pengikut setia Tuhan Yesus, yaitu melakukan kasih, melakukan perhatian, melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadikan orang lain ini tidak merasa sakit hati, tidak merasa susah, tidak merasa disakiti. Jadi rasanya enjoy, ya, senang gitu. Kalau ada orang yang salah, biasanya orang salah itu terus marah atau menjauh,
atau tidak mau menyapa dan sebagainya. Tetapi kehidupan Kristiani ini beda, yaitu kita dekati, kita tunjukkan kesalahannya, tapi jangan sampai ada orang lain yang mengerti atau terlibat, supaya orang yang salah ini dapat memahami bahwa yang diperlakukan tidak baik ini tidak marah, tetapi justru malah membuat sikap yang menyenangkan itu. Jadi dia tidak malu. Sulit memang untuk melakukannya, tetapi harus kita itu berjuang untuk bisa. Itu perjuangan ini adalah perjuangan imani yang benar dan baik yang harus dilakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sebagai orang Kristen tidak dianjurkan untuk membalas kejahatan, tetapi justru mendoakan. Kalau kita merasa dibenci, merasa diiri, merasa ada yang mendolimi, kita jangan masukkan dalam hati. Kalau bisa malah pura-pura kita tidak tahu kalau diperlakukan begitu oleh orang lain. Dalam hati kita ya sudahlah, hatinya longgar, ya? Hatinya longgar, tidak dendam, tidak benci, atau tidak merasa bahwa kita itu dibuat sakit hati, tidak disenangi dan gitu. Kita ampunkan dalam hati, itu tidak menyimpan kebencian, ya. Justru kita mendoakan orang yang tidak senang kepada kita. Siapa tahu kalau kita berdoa pada Tuhan, memohon orang yang tidak baik, orang yang jahat ini, Tuhan memberi ampunan. Dan Tuhan akan merubah orang yang begitu itu menjadi orang yang baik, orang yang benar, orang yang takut akan Tuhan. Nah, kalau kita sudah melakukan yang baik, yang benar, orang yang jahat itu tadi tetap melakukan yang tidak benar, tidak baik, itu Tuhan akan tetap menutup pintu ampun, membiarkan biar diteruskan, semakin dia itu malah tidak baik, karena dia menutup diri, menutup hati, tidak mau memperbaiki, yaitu kesalahannya. Ya, jadi Tuhan memberi pengampunan apabila antara orang yang diampuni ini dia tahu diri dan bertobat dan berubah menjadi baik, menginsafi perbuatan-perbuatannya. Di situ Tuhan berkarya di dalam orang yang demikian, menjadi orang yang baik, yang dikenan oleh Tuhan, yaitu melalui sikap dan tingkah laku kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang takut pada Tuhan, melakukannya, yaitu kebaikan terlebih dulu. Itu anak-anakku, biasanya dikatakan tidak damai orang demikian itu. Orang yang pikirannya itu macam-macam, mempunyai tingkah laku yang tidak senang, yang menutup kesalahan-kesalahannya, itu hidupnya tidak damai, tidak bisa tentram. Ya. Jadi biasa yang tidak damai itu terdapat pada adanya permusuhan, adanya perselisihan yang terus-menerus ini ada tersimpan di dalam hati. Tidak mungkin ada kedamaian. Akan memiliki kedamaian kalau memiliki pemaaf, kalau menjadi pemaaf. Kita tidak membenci atau tidak menyenangi. Tahu kalau dia salah atau tahu kalau itu keliru, kita maafkan, kita tetap baik, kita anggap sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai saudara, justru malah lebih dekat lagi. Ini akan merasa damai di hati.
Tapi kalau yang menganggap tetap musuh, tetap orang yang menjauh atau kita jauhi, tidak mungkin kita akan damai. Padahal hati yang damai ini akan membuat kita itu sehat lahir dan batin, ya. Kita akan dimaafkan oleh Tuhan segala laku kita yang keliru, karena kita memohon kepada ampunan kepada Tuhan dan kita melakukan yang baik yang Tuhan perintahkan kepada kita. Anak-anakku, mengasihi dengan menerima keberadaan orang yang dikasihi adalah yang dimaksud mengasihi dengan tulus. Kita berhadapan, kita berteman dengan orang yang bermacam-macam itu. Kita lakukan untuk mengasihi itu dengan tulus, ya. Menerima keberadaan orang itu, entah orang itu jahat, entah orang itu tidak senang pada kita, entah orang itu siapa. Yang penting kita mengasihi dengan tulus, mengasihi dengan rasanya itu ya belas kasihan begitu, ya. Itu nama tulus. Boleh dikata suatu yang unik di dalam iman Kristen ini, ya, karena mengasihi orang yang membenci, orang yang memusuhi, ya. Unik kan? Kalau secara duniawi ini musuh ya dibenci, tetapi iman Kristen ini kebalikannya, mengasihi musuh. Itu keunikannya yang terdapat di dalam pengertian kasih di dalam Kristen, ya. Ya, dalaman Kristen, karena mengasihi ini adalah perbuatan yang terpuji. Itu pemberian dari Tuhan, anugerah dari Tuhan. Kalau tidak menerima anugerah dari Tuhan, kasih, kita tidak akan memiliki kasih. Justru kita sendiri akan tidak bisa mengasihi diri kita sendiri. Karena kasih itu adalah anugerah dari Tuhan, oleh karena itu juga kita berikan kepada siapapun yang membutuhkan kasih itu. Bercermin diri itu maksudnya belajar mengenal diri sendiri. Kalau kita berkaca, bercermin, itu kita bisa melihat bagaimana wajah kita. Ada kotor apa tidak? Sudah bersih atau belum? Kita bisa tahu. Begitu juga bercermin diri. Itu belajar mengenal diri sendiri. Oleh karena itu, dengan keberadaan diri kita ini, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang kita miliki, baik itu secara fisik, baik itu kekurangan-kekurangan yang lain, kita harus terima apa adanya dengan penuh syukur kepada Tuhan. Kita menerima semua ini adalah karunia Tuhan, pemberian Tuhan. Tidak mungkin Tuhan akan memberikan kita yang jelek. Kita diberi yang baik. Kalau dalam kita berkaca, kita bercermin diri ini terdapat kekurangan-kekurangannya, itu bukan kejelekan, bukan jelek, tetapi kekurangan-kekurangannya kita diberikan kemampuan oleh Tuhan, yaitu untuk memperbaiki, untuk membenahi diri supaya kita bisa baik. Kita bayangkan, kita bandingkan kalau wajah kita itu bangun tidur misalnya, ya, di dalam mata kita itu terdapat apa kotor, dalam bahasa Jawa itu blolok, kelihatan toh dalam berkaca. Nah, oh kok ada selumbar, ya ada Pak. Kita hilangi karena tahu, karena itu ada kotornya, kita hilangi, kita bersihkan.
Kalau ada tai lalat misalnya, kita lihat tai lalat ini merupakan penyakit ataupun ini ciri identitas yang ada dari lahir. Kalau ini merupakan penyakit, kita harus waspada dan hati-hati. Kita periksakan ke dokter. Kemudian dokter yang tahu kalau ini penyakit pasti akan diambil. Nah, itu upaya usaha kita di dalam mengetahui diri kita sendiri, boleh membenahi, boleh memperbaiki, boleh merawat gitu. Tuhan memberikan kemampuan kita ini untuk melakukan supaya apa yang diberikan Tuhan ini tetap baik, tetap terawat. Begitu juga sifat dan sikap. Di dalam kita bercermin diri, kita bisa memperbaiki, bisa merubah yang tidak baik menjadi baik dengan latihan-latihan. Tentunya saja latihan yang benar, latihan yang baik. Berupaya melatih diri, misalnya sering berkata yang sembarangan misalnya. Kita dalam bercermin diri ini kita tahu, oh ini tidak benar, tidak baik. Kita melatih diri supaya bisa menutup mulut ini, jangan sembarangan kalau bicara. Kita atur. Pikiran kita juga begitu. Kalau sering-sering itu melihat orang lain ini, wah jelek. Kita terus melihat jeleknya, mencela. Kita ingat di dalam bercermin diri, oh ini adalah perasaan pikiran yang tidak baik. Kita latih hati kita supaya bersih. Kita latih. Yaitu supaya jangan sampai membuat orang lain ini tersinggung. Ya, tidak menjelekkan, tidak mencela. Kalau perlu malah kita nasihati. Kita tunjukkan dengan 4 mata, yaitu menunjukkan kesalahannya dan kekeliruannya supaya bisa bersih, supaya bisa baik dan benar. Ya. Orang yang demikian, yaitu kalau orang yang menutup diri, tidak mau menemukan kelemahan dirinya dan untuk memperbaikinya, biasanya orang yang demikian itu cenderung cepat puas dengan apa yang telah dilakukan. Rumangsane wis pinter, rumangsane wis bisa apa-apa, padahal belum. Rumangsane sudah luas sekali pengertiannya, pengetahuan. Nah itu karena dia tidak pernah bergaul, tidak pernah komunikasi dengan orang lain, tidak pernah ngangsu kawruh ya, mencari pengalaman di luar. Jadi rasanya itu merasa dirinya itu sudah pandai, sudah cukup. Terus bagaimana kalau begitu itu? Nah, kita tahu dalam bercermin diri kita bisa menutup kekeliruan-kekeliruan, kekurangan-kekurangan, menerima apa adanya tetapi mau memperbaikinya. Mau menutup dengan kita berusaha untuk melakukan supaya diri kita itu berubah menjadi lebih baik lagi. Gitu. Biasanya orang yang sering menutup diri itu tidak membutuhkan bantuan dari orang lain. Merasa sudah bisa, sudah cukup, dan sudah mampu. Ya. Apabila orang hanya merasa bahwa dirinya itu baik, mereka tidak dapat disebut sebagai orang yang berhasil mewujudkan dirinya itu bermakna. Kalau dirinya ini tidak mau baik karena tidak mau berusaha, dia bukan orang yang berhasil sebagai manusia yang bermakna. Karena orang yang bermakna ini, yang memiliki kemampuan, memiliki segalanya, ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga diberikan kepada orang lain, sehingga orang lain juga mampu melakukannya sesuai dengan harapan-harapan yang ia butuhkan. Itu. Jadi bisa memiliki, tetapi memberikan kepada orang lain. Orang lain juga lalu bisa
memilikinya juga. Nah, kalau tidak hanya untuk dirinya sendiri itu tidak baik, ya, tidak baik. Seperti kolam misalnya, kolam yang tidak pernah dialirkan airnya, itu airnya kotoran juga masuk ke situ. Terus menerus ditambah lama-lama ini jadi endapan yang kotor. Tapi kalau kolam ini mengalir, dialirkan terus, diobok-obok dialirkan, nah ini akan bersih terus karena alirannya ini akan terus ada. Begitu juga pengertian, pengalaman, kepandaian kalau dialirkan, diberikan kepada orang lain, ini akan terasa, pikirannya terasa diasah, ya, jadi apa, tajam. Ada saja pengertian yang masuk melalui ini. Itu anak-anakku, pandangan agama ini seperti itulah, ya, termasuk agama Kristen. Semuanya diatur oleh Tuhan. Manusia ini dapat berupaya, dapat mengusahakan supaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Aturan-aturan Tuhan ini bisa kita miliki, bisa kita lakukan, dan bisa kita manfaatkan. Beda dengan agama suku. Nah, kalau agama suku, pandangan agama suku itu tentang manusia, yaitu bahwa manusia itu sebagai bagian dari alam. Dari agama suku tidak mengakui bahwa manusia itu ciptaan Tuhan yang mulia, tidak. Ya, agama suku menganggap, percaya bahwa manusia itu adalah bagian dari alam, dan alam itulah yang menentukan nasibnya. Kalau manusia itu bersahabat dengan alam, manusia baik dengan alam, manusia itu rajin mengupayakan alam, alam akan memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi nasib manusia ini akan dipenuhi oleh alam itu. Itu menurut agama suku. Mari anak-anakku kita belajar mengenai agama Kristen, ya. Menurut kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 itu bahwa manusia diberi kuasa mutlak atas segala binatang. Kelebihan manusia dibanding dengan yang lain-lain ini, ya, diberi kelebihan, diberi kuasa atas binatang. Jadi tidak sama dengan binatang, tapi manusia diberi kelebihan, beri kuasa atas binatang. Oleh karena itu, Tuhan memberikan kemampuan kepada manusia. Kalau kuasa atas binatang ini, manusia dapat memberikan nama binatang yang banyak sekali ragamnya. Karena diberi kuasa oleh Tuhan, diberi kemampuan oleh Tuhan untuk menguasai ciptaan yang lain termasuk binatang. Manusia melakukan segala-galanya itu bisa mampu. Karena apa? Diberi akal dan budi. Manusia bisa berbudaya, bisa melakukan apa yang ia ingini dengan belajar. Baik belajar secara fisik maupun belajar secara psikis. Secara fisik, manusia bisa tahu, bisa mengembangkan apa yang diinginkan untuk kebutuhan jasmani. Contohnya mengenai bangunan. Manusia melihat bangunan, oh bangunan di sana itu begitu bentuknya bagus, bahannya ini dan ini. Manusia bisa melakukannya, menirukannya, membentuk, membangun seperti atau bahkan bisa lebih, bisa menciptakan.
Jadi pola pikir manusia yang dikuasai oleh Roh Tuhan ini diberi kemampuan yang luar biasa. Karena akal budi yang diberikan kepada manusia itu tadi. Anak-anakku, manusia bisa beradaptasi. Mengapa kok manusia itu bisa beradaptasi? Karena manusia itu bisa bertahan, bisa mampu untuk ada di tempat mana saja menyesuaikan diri. Di kota, manusia bisa mampu untuk hidup di kota besar atau kecil. Tidak kaget, karena bisa melakukan apa yang dilakukan oleh manusia perkotaan. Manusia hidup di desa bisa bercocok tanam, bisa memelihara hewan, bahkan bisa menumbuk padi jadi beras. Kalau di kota tidak ada orang menumbuk padi, dengan menggiling beras sudah jadi beras. Di kota, di desa dengan menumbuk padi bisa lakukan. Ya. Di pegunungan, manusia bisa hidup di pegunungan. Di tempat yang dingin manusia juga bisa hidup. Di tempat panas manusia juga bisa hidup. Di mana-mana manusia bisa hidup. Yaitu. Jadi manusia bisa beradaptasi karena manusia itu bisa menyesuaikan diri dimanapun manusia itu berada. Anak-anakku, kalau kita mendengar istilah tubuh, ya, istilah tubuh itu bukan hanya badan seperti kita, fisik ini, tubuh seutuhnya. Ini Anda bisa membaca di Roma 12 ya. Nanti kalau sudah selesai, Anda tolong dibaca Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Apa itu tubuh? Ya, tubuh pemberian Tuhan itu apa? Kita harus mengerti. Bukan hanya kita memiliki ya, tapi tidak mengerti artinya. Baca ya, ayat Roma 12 ayat 1. Ibu memberikan kewajiban Anda itu selalu membaca kitab suci karena ini adalah hak kita. Baca kitab suci supaya kita bisa memahami, bisa mengerti kehendak Tuhan melalui firman-Nya yang ada di kitab suci. Kalau kita tidak pernah membaca kitab suci, mana tahu kita Tuhan berfirman apa, Tuhan menyuruh bagaimana, Tuhan menghendaki seperti apa supaya yang kita lakukan, kita tidak tahu. Sebagai umat yang beriman kepada Tuhan, kita tidak mengenal Tuhan Yesus kalau kita tidak membaca kitab suci yang di situ ada Tuhan Yesus di situ. Firman ini menjadi makanan nyawa kita, ya. Kita dapat hidup melalui firman. Nah, kecuali kita membaca kitab suci dan mengenal kehendak Tuhan, firman Tuhan, kita juga berdoa. Kita bernapas, ya. Napas kita sebagai orang beriman adalah doa. Bukan berdoa itu harus kita itu jika ada orang kita berdoa. Ada yang tahu kita berdoa? Tidak. Berdoa itu adalah masalah pribadi ya, ya. Masalah pribadi. Kalau ini secara pribadi. Kalau secara kelompok, kita persekutuan, itu doa persekutuan. Doa di dalam kebaktian. Tetapi pribadi kita adalah nafas kita. Ini kita sendiri yang memiliki doa. Kita tidak perlu diketahui atau dilihat oleh orang lain. Urusan kita. Jadi kita baca kitab suci dan berdoa. Hidup kita adalah di situ ya, hidup yang benar.
di dalam iman yang Tuhan berikan pada kita. Doa. Ya. Baca kitab suci sebelum Anda istirahat dan Anda berdoa, mohon Tuhan lindungi atau bersyukur di dalam hari-hari yang telah kita lewati, bagaimana hidup kita yang selalu diberkati, dibimbing, dipelihara oleh Tuhan. Tidur, kita mohon Tuhan lindungi sehingga kita boleh bangun kembali oleh karena kasih sayang Tuhan. Kita dapat melakukan aktivitas kita di hari-hari yang akan datang. Itu kewajiban kita ya naknya. Jadi di dalam pembelajaran di malam hari ini kita cukup sampai di sini materi ajar yang Ibu berikan. Sekali lagi Anda harus tetap menjaga kesehatan. Jaga kesehatan. Tetap semangat di dalam Anda belajar. Di dalam pembelajaran online ini Anda tidak merasa enak atau tenang. Belajar ya semaunya, seenaknya, tetapi tetap semangat. Semangat. Tidak dilihat oleh guru, tetapi semangat diri karena ini adalah kebutuhan diri. Kebutuhan Anda. Jadi tidak mumpung tidak dilihat, mumpung tidak ada yang mengerti, entah saya masuk apa tidak, wong tidak di sekolah kok. Ini di rumah sendiri kok, nggak ada yang tahu. Jangan begitu. Kalau yang di sekolah mungkin diketahui ya karena dilihat. Tetapi kalau di sini dengan Bu Erlina ya, Anda tidak diketahui oleh Bu Erlina sedang apa Anda. Tetapi ini adalah tanggung jawab Anda sebagai pelajar, apalagi sebagai pelajar Kristen. Apalagi Anda mendapatkan pelajaran agama Kristen. Agama yang menunjukkan bahwa Anda ini disemangati untuk segala-galanya. Bukan hanya untuk tahu kitab suci, tetapi apa yang harus Anda lakukan untuk yang lain-lain. Bagaimana Anda belajar, Anda sekolah, bagaimana Anda mengharapkan masa depanmu, bagaimana Anda itu berhasil. Ini agama Kristen ini sangat-sangat mendukung, menunjang, mendorong supaya Anda itu sampai kepada tujuan di dalam hidup Anda. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami datang kembali bersujud sembah kehadirat-Mu ya Allah. Mengucap syukur dan terima kasih Engkau telah menyertai kami di dalam pembelajaran online ini. Sampai selesai, semua ini hanya karena perkenan-Mu ya Allah. Kami bersyukur dan terima kasih. Apabila nanti malam kami akan beristirahat, akan tidur, lindungi kami dan keluarga kami masing-masing, juga saudara-saudara kami dan teman-teman kami. Kami doakan kepadamu ya Allah, Tuhan lindungi, Tuhan singkirkan dari segala godaan dan cobaan. Besok pagi dapat bangun kembali dan dapat menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, dapat beraktivitas untuk hari-hari yang ia lalui. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.